Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajar walaupun masih di rumah. Dan mari kita berdoa semoga kita bisa belajar tatap muka dan dihilangkan penyakit corona ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kesempatan ini dalam bab 2 ini kita akan mempelajari yaitu dengan tema perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Kemarin Bapak sudah memberikan 3 video yang dimana anak-anak bisa menjelaskan sifat-sifat pada video masing-masing dan hikmah yang kalian dapatkan dari video tersebut. Nah, dari 3 video itu masih ada hubungannya dengan bab 2 ini, yaitu di situ ada sifat jujur, amanah, dan istiqomah. Selanjutnya kita akan masuk perilaku jujur. Nah, makna jujur apa sih? Makna jujur itu, makna jujur berarti lurus hatinya, tidak berbohong, tidak curang, dan ikhlas. Jadi jujur di sini selalu berkata benar dan tidak berbohong, bahkan tidak curang dan ikhlas. Jujur dapat diartikan sebagai kesesuaian antara isi hati, ucapan, dan perbuatan. Jadi jujur itu antara lisan dengan hati, dan dilakukan dengan perbuatan itu sama, tidak beda. Misalnya si Dea, Dea coba ambilin pulpen. Nah, dalam lisan dia, iya Pak, saya ambilin. Tetapi dalam hatinya tidak suka, menggerutu. Nah, maka itu tidak ikhlas atau tidak jujur. Jadi jujur di sini antara hati, ucapan, dan perbuatan sama. Nah, jadi kalau seandainya kita disuruh membersihkan, misalnya anak-anak membersihkan sekolah, hati senang, terus perbuatan juga gembira, gitu kan. Nah, itu artinya makna dari jujur. Berarti kalau seandainya anak-anak disuruh piket ke sekolahan, tetapi terpaksa karena dijadwal gitu kan. Kalau seandainya enggak datang piket nanti kena hukuman. Nah, berarti anak-anak masih belum jujur. Makanya di sini sifat Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat sidik yang artinya jujur. Kanjeng Nabi mempunyai sifat pertama sidik artinya jujur. Kedua amanah, tablik fatonah. Karena orang jujur, orang benar pasti pintar. Tetapi belum tentu ketika dia pintar dia jujur. Orang jujur pasti dia cerdas, pasti dia pintar. Kenapa? Karena selalu yang dilakukannya itu sesuai antara hati, ucapan, dan perbuatan. Sedangkan orang pintar belum tentu antara hati, ucapan, dan perbuatannya senang. Kadang-kadang misalnya ada siswa yang pintar belajar matematika. Ketika temannya minta tolong bertanya, tetapi dia pelit, tidak senang. Berarti kan belum mempunyai sifat dari jujur. Jadi orang jujur pasti dia pintar, tetapi orang pintar belum tentu jujur. Oke, sampai sini paham anak-anak? Oke, selanjutnya dalil perilaku jujur dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Baqarah yang bunyinya wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqo, dan janganlah kamu campur adukan al haqqo yaitu kebenaran bil batil dengan kebatilan. Wa taktumul haqqo, dan janganlah kamu sembunyikan suatu kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, jadi anak-anak kalau seandainya memang sudah tahu
kebenaran itu benar dan kebatilan atau yang salah itu salah, maka harus katakan. Jangan sampai ketika anak-anak mengetahui kebenaran, tetapi anak-anak diam, seribu diam. Misalnya teman kita berbuat jahat yang tidak yang dilarang oleh agama, misalnya mau maling pensil, maka kita harus mengingatkan, maka kita harus menegur. Jangan sampai kebenaran didiamkan. Nah, di sini perilaku jujur. Wala talbisul haqqo bil batil, dan jangan kamu campur adukan antara yang benar dengan yang batil, yang salah. Selanjutnya, di sini ada penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meyakini kebenaran sebagai kebenaran dan keburukan sebagai keburukan. Jadi, harus kita percayai bahwa yang benar itu benar dan yang buruk tetap buruk. Nggak ada yang buruk itu benar. Ya, jangan sampai yang buruk itu dikatakan benar. Nah, misalnya berbohong sama orang tua, nggak apa-apalah berbohong sama orang tua. Yang penting mah ibaratnya nggak diomelin. Itu salah. Ya walaupun ibaratnya tidak diomelin, tetapi kamu berbohong. Jadi katakan yang benar itu benar dan yang buruk itu buruk. Yang selanjutnya, mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri. Jujur ya. Awas ini ketika ujian atau PTS nanti yang akan datang, atau misalnya mengerjakan soal, apalagi soalnya sekarang ini kalian belajar di rumah. Kalau seandainya kata guru, misalnya ujian, anak-anak hari ini ujian ya, tetapi anak-anak jangan lihat buku maupun googling atau melihat mbah Google. Nah, disinilah diuji anak-anak ini sejauh mana anak-anak bersikap jujur. Ya, jujur saja. Jika memang kata guru tidak boleh lihat buku dan mbah Google, maka jangan pernah melihat buku. Berarti kalau seandainya anak-anak melihat buku, berarti anak-anak belum jujur. Lebih baik mengerjakan dengan kemampuan sendiri. Ketika nilainya walaupun kecil, tetapi hati senang karena hasil dari sendiri. Tetapi buat apa nilai kita besar? Buat apa nilai kita besar kalau seandainya kita ini menyontek atau melihat. Yang ketiga yaitu menasehati teman yang melakukan keburukan. Jadi kalau seandainya ada teman-teman kita misalnya berbuat keburukan, misalnya menjahili temannya, maka kita sebagai teman harus saling mengingatkan, harus saling menasehati, harus menasehati yang salah. Misalnya si Irfah misalnya mau jahil ke si Bunga, ya. Akhirnya ini si Dea menegur si Irfah. Irfah, jangan jahil, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Walaupun misalnya si Bunga tidak tahu kalau seandainya engkau menjahili si Bunga, tetapi Allah maha mengetahui. Maka bertobatlah engkau Irfah, jangan melakukan keburukan lagi. Berarti si Dea menasehati si Irfah, maka si Dea ini mendapatkan rahmat dari Allah, ya, mendapatkan rahmat dari Allah. Sedangkan si Irfah dinasehati oleh si Dea dan akhirnya astagfirullahaladzim, ya Allah kenapa saya berbuat buruk ini. Ketika si Irfah ibaratnya tidak melakukan keburukan, maka si Irfah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Yang tadinya ingin berbuat buruk, akhirnya tidak melaksanakan. Ya, jadi seperti itu. Yang keempat, bercerita sesuai kejadian yang dialami. Jadi harus cerita sesuai kejadian yang dialami. Jangan sampai kita berbohong. Misalnya kita cerita ke orang tua, "Nak, uang jajan kamu kok udah habis?" "Iya mak, tadi di sekolah adek beli pulpen, beli pensil, beli tip X.
Padahal mah uangnya dipakai untuk main game, buat beli kuota, buat main PUBG, ya, main PUBG, main ML, Mobile Legend dan lain-lainnya, ya. Harus ceritakan sesuai kejadian yang dialami. Cerita sesuai kejadian yang dialami. Jangan sampai anak-anak bohong, apalagi kepada kedua orang tua, ya. Nauzubillah, karena bohong kepada orang tua adalah dosa besar. Ya, hati-hati anak-anakku ya, yang kelas 75 dan 76, jangan sampai anak-anak Bapak ini berbohong kepada orang tua ya. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya bersegera dalam melakukan kebaikan. Jadi ketika kita ingin melakukan kebaikan jangan ditunda-tunda. Misalnya kita membantu orang tua, kita harus segerakan, jangan sampai nunggu-nunggu akhirnya lupa. Yang selanjutnya yaitu melakukan kebaikan baik saat dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Yang selanjutnya kita harus melakukan kebaikan, menebar kebaikan dimanapun dan kapanpun saja, tanpa melihat itu ada orang ataupun tidak ada orang. Ya, jangan sampai kita melakukan kebaikan karena ada guru, karena pengen dilihat supaya nilainya bagus. Tetapi ketika nggak ada guru, akhirnya tidak melakukan kebaikan. Maka alangkah baiknya anak-anak harus ya melakukan kebaikan, menebar kebaikan dimanapun dan kapanpun saja. Ya, karena kebaikan itu akan kayak ibarat seperti bunga akan bermekar. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan berbuah kebaikan lagi, kebaikan lagi. Seperti itu. Terus selanjutnya tidak mencari alasan untuk menutupi kesalahan. Kalau seandainya misalnya kita salah, maka katakan salah. Kita harus gentle. Ya, ketika kita ibaratnya salah, maka kita harus gentle mengatakan salah. Jangan sampai ketika kita salah dengan alasan, "Ima Bu, bukan salah saya tapi salah dia karena dia duluan yang ini." Jangan sampai. Ya. Kalau memang kita salah, kita harus bertanggung jawab. Dengan cara apa? Dengan meminta maaf. Jangan sampai ketika kita salah, kita mencari alasan dan akhirnya menyalahkan orang. Ya, jangan sampai. Yang selanjutnya yaitu mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. Ketika kita ibaratnya menemukan barang, misalnya ketika masuk sekolah, kita menemukan pulpen atau pensil di kotak pensil, maka kita sebagai orang yang berperilaku jujur, maka harus mengembalikan barang kepada pemiliknya. Kita serahkan pulpen buku itu kepada wali kelas, biar nanti wali kelas yang mengumumkan itu barang siapa. Begitupun juga ketika kita misalnya menemu barang-barang penting berharga di jalan, maka kita harus mengembalikan kepada pemiliknya. Bagaimana kalau seandainya pemiliknya nggak ada? Kita serahkan kepada yang berwajib. Siapa? Polisi. Serahkan. Jadi kita tidak boleh mengambil, apalagi kita memakan, menggunakan barang yang kita temui. Selanjutnya, orang yang berperilaku jujur itu selalu menepati janji yang telah disepakati. Awas nih, anak-anakku ya. Kalau seandainya misalnya sudah janji sama temannya datang jam 8, maka harus tepat waktu jam 8. Dan kalau bisa setengah 8. Jadi harus menepati janji, jangan sampai berkhianat. Berarti kalau seandainya yang sering janji tetapi tidak dilaksanakan, berarti dia belum mempunyai perilaku jujur, ya. Yang selanjutnya yaitu orang yang berperilaku jujur selalu mematuhi peraturan sekolah meskipun tidak ada yang mengawasi. Ini. Jadi ketika anak-anak nanti masuk sekolah, kalian harus mematuhi peraturan sekolah walaupun tidak ada yang mengawasi. Misalnya wali kelas. Ketika wali kelas tidak ada di sekolah, maka kita tetap harus mematuhi peraturan sekolah. Jangan sampai kita mematuhi peraturan sekolah ketika ada guru saja. Ketika nggak ada guru berisik, berantem, ribut. Jangan seperti itu. Karena akhlak tersebut bukan cerminan dari perilaku jujur. Yang selanjutnya yaitu mengakui kesalahan yang dilakukan.
Yang tadi, seperti tadi, kita tidak mencari alasan untuk menutupi kesalahan, kemudian kita harus mengakui kesalahan yang kita lakukan. Kalau seandainya kita gentleman atau gentlewoman, ketika kita melakukan kesalahan, mengakui dan mohon maaf. Nah, jangan sampai ketika kita salah tapi kita tidak mengakui. Nah, ya, itu dia. Selanjutnya, nah di sini ada rantai, ya. Kejujuran mengantarkan ke surga, hidup menjadi tenang dan tentram, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, memiliki banyak teman, menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Ya. Berkat kejujuran pasti jaminannya surga, ya. As-shadiq qaribu minal jannah, ya. Orang jujur dekat dengan surga. Kemudian orang jujur juga hidup akan tenang dan tentram karena ketika dia melakukan apapun dia selalu apa adanya. Ketika dia melakukan A, ya dia harus bilang A. Ketika dia melaksanakan B, ya dia melakukan B. Tenang hidupnya, tidak ada yang ditakuti. Beda dengan orang yang berbohong. Misalnya hari ini berbohong, terus besoknya lagi bagaimana caranya untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Besoknya lagi berbohong lagi, mencari alasan untuk berbohong agar tidak terbuka aibnya. Nah, kalau seandainya kita jujur dan kita tadi mengikuti perilaku jujur, mengakui kesalahan, misalnya kita salah. Misalnya kita menggunakan uang tersebut main PS, ya silahkan jujur kepada orang tua, mengakui dan bertaubat, tidak akan melakukan kembali. Maka setelah itu tenang, dan orang tua juga insya Allah tidak bakal marah-marah kalau seandainya kita meminta maaf, mengakui kesalahan dan tidak melakukan kembali. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain, pasti orang jujur mah pasti amanah, dapat dipercaya. Kenapa? Ketika misalnya dijadikan ketua kelas. Nah, dengan ketua kelas dia selalu mengayomi teman-temannya. Ketika ada apa-apa selalu dibantu sama ketua kelas, maka di sini akan dipercaya dengan teman-teman yang lain. Ya, orang jujur. Terus memiliki banyak teman, pasti orang jujur mah banyak temannya. Ya, beda orang yang tidak jujur, sering bohong. Nah, pasti tidak disukai oleh teman-teman. Selanjutnya, menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pasti kalau kita jujur, nama baik kita, keluarga kita dan masyarakat tidak bakal jelek. Beda dengan orang yang tidak jujur alias bohong. Misalnya si A, si tukang bohong. Nah, maka yang jelek itu siapa? Dirinya sendiri dan bahkan keluarganya. Itu si Amah, si keluarga Amah suka bohong. Nah, akhirnya masyarakatnya juga itu di masyarakat Badodon ada orang yang tukang bohong. Nah, jadi yang jelek itu semuanya. Makanya kita harus berbuat jujur. Ya. Nah, ini hikmah dari perilaku jujur. Selanjutnya di sini ada namanya makna perilaku amanah. Nah, tadi kita sudah memahami jujur. Jujur itu apa? Mengatakan antara ucapan, perbuatan, lisan itu sesuai. Itu namanya jujur. Selanjutnya kita memahami dari perilaku amanah. Lihat di sini makna perilaku amanah. Dalam aspek perilaku amanah berarti terpercaya. Amanah. Karena sifat amanah ini sifat yang kedua dari sifat Rasul, yaitu sidik, amanah. Makanya Nabi Muhammad gelarnya Al-Amin. Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Nah, makna perilaku amanah dalam aspek perilaku amanah berarti arti terpercaya. Tetapi di sini menurut Ahmad Mustafa Al-Marogi, amanah adalah sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada pihak yang berhak
memilikinya. Misalnya anak-anak diberikan amanah. Misalnya si Irfah diberikan amanah dari Pak Ajis bahwasanya ada tugas agama PAI dari Pak Ajis dari halaman sekian-sekian sampai sekian dan dikumpulkan pada jam 3 sore. Nah, akhirnya ini si Irfa ini disuruh menyampaikan kepada teman-temannya agar mengerjakan tugas. Nah, ketika si Irfa ini menyampaikan amanah pesan dari Pak Ajis, maka berarti Irfa ini mempunyai perilaku amanah. Sebaliknya kalau seandainya si Irfa tidak melaksanakan, tidak menyampaikan pesan dari Pak Ajis, maka Irfa ini belum mempunyai perilaku amanah. Paham sampai sini? Oke. Selanjutnya dalil perilaku amanah. Ya, dalam Quran surat Al-Anfal, ya, di sini dijelaskan ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, la takhunullah, janganlah kamu mengkhianati Allah, war rasula, dan jangan mengkhianati Rasul, wa takhunu amanatikum, dan janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Misalnya kita sudah dikasih tahu sama guru untuk menyampaikan pesan, tetapi kita padahal tahu, tetapi kita tidak menyampaikan amanah. Nah, maka tidak boleh seperti itu. La takhunu. Jangan berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, dan jangan sekali-sekali berkhianat kepada orang yang telah mempercayaimu. Ya. Selanjutnya di sini ada penerapan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga barang titipan dengan baik. Kalau seandainya anak-anak diamanahkan menjaga barang, misalnya untuk menyimpan barang dari teman-teman, maka kalian harus amanah, harus dijaga dengan baik, jangan sampai barang tersebut digunakan. Misalnya, ya, seperti tukang parkir motor. Nah, tukang parkir itu amanah. Amanahnya kenapa? Ketika masuk mobil tersebut parkir di tempat parkir, maka tukang parkir itu akan menjaga dengan baik-baik. Dijaga dengan baik. Ketika sudah yang punyanya datang, maka dikeluarkan kembali. Salah satu orang yang amanah yaitu tukang parkir, karena dia selalu menjaga barang titipan dengan baik. Selanjutnya, menjaga rahasia orang lain. Jadi kalau seandainya ada rahasia orang lain, ada hal-hal yang privasi yang sifatnya tertutup, maka kita sebagai orang atau sebagai teman, maka kita harus bisa menjaga rahasia. Ya, baik itu rahasia untuk privasi keluarga maupun rahasia dalam organisasi di sekolah. Selanjutnya di sini yaitu melaksanakan tugas sekolah dengan baik. Kita harus melaksanakan tugas sekolah dengan baik. Tugas sekolah salah satu dari perilaku amanah. Kenapa? Karena guru menyampaikan tugas agar dikerjakan. Maka seyogyanya anak-anak ini harus mengerjakan tugas. Kalau tidak mengerjakan tugas,
berarti anak-anak ini belum amanah, belum mempunyai sifat perilaku amanah. Pasti di sini banyak ya anak-anak yang banyak dari kelas 75 dan 76 sampai saat ini belum mengerjakan, ada mungkin ya sebagian belum mengerjakan tugas PAI. Dan bagi yang belum mengerjakan tugas PAI, Bapak hanya menyampaikan jangan sampai anak-anak kemudian hari menyesal, karena Bapak akan memberikan nilai apa adanya ya, nilai apa adanya di kemudian hari. Dan jangan sampai anak-anak nanti kemudian hari memohon meminta nilai tambahan ya, karena tidak ada ampun, tidak ada toleransi. Karena apa? Bapak sudah memberikan waktu yang begitu panjang, tetapi anak-anak menyia-nyiakan. Selanjutnya, penerapan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, beribadah kepada Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Ya. Kenapa beribadah kepada Allah ini termasuk amanah? Amanah pesan yang disampaikan oleh Allah dan oleh Rasul. Ya. Maka kita harus beribadah yang ikhlas. Selanjutnya, bekerja sesuai jabatan yang dimiliki. Jadi kita harus bekerja sesuai jabatan yang dimiliki, ya, harus amanah. Nah, jangan sampai kita tidak amanah, bekerja tidak sesuai dengan jabatan yang kita miliki. Kayak kita mah kemampuan. Selanjutnya, menjaga dan menggunakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kita harus menjaga, contohnya apa? Kita punya tangan, diciptakan, diberikan oleh Allah, maka kita harus jaga baik-baik. Kita punya mata yang begitu indah, maka kita harus jaga dan gunakan dengan baik-baik. Mata, tangan, hidung, semuanya itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga amanah dari Allah yang telah memberikan kita, ya, memberikan kita tangan, mata, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu menyampaikan berita dengan benar. Awas ya, jangan sampai menyampaikan berita yang hoax, ya, menyampaikan berita dengan benar. Jangan sampai kita terprovokasi dengan info yang tidak benar. Jadi ketika ada info yang belum tentu benar, maka kita harus mencari tahu berita tersebut benar atau tidak. Sebelum kita share ke grup atau ke teman-teman, maka kita harus tanyakan sumbernya dari mana. Misalnya kita dapat info libur sekolah, tetapi info libur sekolah ini dari teman kita yang tidak pernah belajar, yang tidak pernah masuk sekolah. Nah, maka kita harus cari tahu dulu, kita tanyakan ke sekolahan atau ke ketua kelas. Jadi di sini harus menyampaikan berita dengan benar, jangan sampai anak-anak berbohong, menyampaikan berita yang tidak benar atau yang saat ini disebut hoax. Sampai sini paham ya, anak-anak? Terus apa hikmah perilaku dari amanah? Hikmahnya apa? Kita dipercaya orang lain, pasti. Orang yang amanah yang dapat dipercaya, orang amanah yang selalu menyampaikan apa-apa yang dititipkan atau disampaikan oleh orang lain, pasti akan dipercaya oleh orang lain. Ya. Seperti kurir JNE atau kurir wahana. Mereka karyawan menyampaikan amanah dari atasannya untuk mengirim barang-barang sesuai dengan alamatnya. Ketika dia menyampaikan dengan baik, menyampaikan kepada alamat-alamat yang tertera, maka dia bakal dipercaya oleh atasannya. Nah, seperti itu aja ya. Nah, contoh seperti karyawan-karyawan yang sering mengirimkan paket kepada anak-anak. Nah, itu kan dikirim sesuai dengan alamat, ya, sesuai dengan alamat. Nah, dan dikirimkan dengan baik. Nah, itu salah satu amanah. Memperoleh simpati dari orang lain. Pasti orang yang amanah itu pasti bakal mendapatkan simpati dari orang-orang lain. Wah, si Irfan mah orangnya amanah,
baik orangnya, akan mendapatkan simpati. Memperoleh kesuksesan hidup pasti. Orang yang amanah karena dia selalu menyampaikan perbuatannya, menyampaikan pesan dari atasannya, pasti dia akan sukses. Misalnya tadinya dia kerja sebagai karyawan biasa, karena dia ibaratnya dipercaya, dia amanah sifatnya, maka dikit-dikit akan naik jabatan, amanah naik jabatan. Nah, berkat sifat amanah kita dipercaya oleh atasan sehingga kita dinaikin jabatannya dan kita bisa hidup sukses. Amanah. Selanjutnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Kita hikmahnya apa? Kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena kita amanah, maka kita selalu melaksanakan perintah Allah. Selanjutnya hikmahnya apa? Diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi suatu permasalahan. Yang ke F, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastinya orang yang amanah, karena orang amanah tidak mau berbohong atau berkhianat, maka dia selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir yaitu C, perilaku istiqomah. Makna perilaku istiqomah yaitu sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Jadi istiqomah, ya, makna istiqomah bukan singkatan dari ikatan suami takut istri kalau di rumah, bukan. Istiqomah di sini adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Jadi istiqomah ini dia selalu mengerjakannya secara kontinu, terus menerus, tidak besok bolong, besok enggak. Nah, kukuh pada pendiriannya dan konsekuen dalam tindakan. Jadi tindakannya ini tidak berubah-ubah. Nah, besok misalnya ngerjain tugas, besok lagi ngerjain tugas, besok lagi ngerjain tugas, besok lagi ngerjain tugas. Nah, seperti itu terus. Nah, itu dinamakan istiqomah. Dalam makna luas, tetapi dalam makna luas di sini dijelaskan. Istiqomah adalah sifat, ya. Istiqomah adalah sikap teguh. Nah, sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan. Suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman. Walaupun menghadapi berbagai tantangan dan godaan, istiqomah. Jadi yang dikatakan istiqomah di sini mempunyai sikap teguh dalam melakukan kebaikan. Jadi selalu istiqomah dimanapun berada dan kapanpun berada. Misalnya dia tinggal di tempat kompleknya yang sering maling. Karena dia istiqomah selalu bersikap teguh dalam hal kebaikan, dia tidak terpengaruhi. Nah, selalu membela, terus selalu mempertahankan keimanan. Jadi iman misalnya si Irfah orangnya rajin sholat, rajin ngaji, tetapi dia rutinitas setiap hari selalu ngaji terus, baca Quran. Nah, ini dikatakan istiqomah. Sikap teguh pada diri sendiri dalam hal kebaikan, membela dan mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil perilaku istiqomah. Nah, di sini dijelaskan dalam ayat 13 surah Al-Ahqaf, ya, ayat 13. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang berkata qalu rabbuna, Tuhan kami adalah Allah. Qalu rabbunallah tsumma istaqamu, kemudian mereka tetap istiqomah terhadap pendiriannya. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dengan dia istiqomah maka tidak ada rasa takut atau rasa khawatir kepada mereka dan mereka juga tidak merasa bersedih hati. Ya, kalau orang-orang yang sudah mengatakan
meyakinkan bahwasanya Tuhan itu adalah Allah, kemudian dia bersikap teguh dengan di hatinya bahwasanya Tuhan itu adalah Allah, maka disitulah tidak ada rasa fala khaufun, tidak ada rasa khawatir, wala yahzanun, dan tidak ada rasa bersedih hati. Kenapa? Karena orang-orang yang istiqomah selalu percaya dengan takdirnya Allah, dengan ketetapannya Allah, maka dia tidak bakal bersedih. Selanjutnya, penerapan perilaku istiqomah dalam keseharian. Menjaga akidah dan memegang teguh prinsip syahadatain. Terus selanjutnya yaitu membaca Al-Quran dan menghayati serta merenungkan maknanya. Yang pertama, menjaga akidah dengan memegang teguh prinsip syahadatain. Nah, kita harus yakin seyakin-yakinnya baik dalam lisan maupun perbuatan maupun dalam hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, saya bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Nah, ini Allah sama Nabi Muhammad kita meyakini. Dengan kita meyakininya, insya Allah akidah kita akan terjaga. Kan kebanyakan orang akidahnya hancur, tidak kuat karena apa? Karena tidak meyakini, tidak percaya kepada Allah. Terus selanjutnya membaca Al-Quran. Penting kepada anak-anak untuk membaca Al-Quran, ya. Minimal sehari itu 1 ain. Ya kalau bagus one day one juz, 1 hari 1 juz. Nah, insya Allah nanti Bapak akan membuat program baca Quran, ya, terutama kepada anak-anak. Ya, nanti kebenaran Bapak dipercaya oleh sekolah sebagai ketua bina iman dalam Islam. Nah, nanti insya Allah Bapak akan membuat program untuk anak-anak yaitu membaca Quran dan menghayati serta merenungkan maknanya. Kita penting membaca Quran, menghayati serta merenungkan maknanya. Bermuamalah dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita jual beli, terus berkumpul dengan orang-orang yang baik. Kalau seandainya kita berkumpul dengan orang baik, insya Allah kita bisa istiqomah. Coba kalau seandainya kita lulusan pesantren, pulang ke rumah, tetapi kita mainnya sama orang yang tidak baik, maka kita takutnya terbawa arus tidak baik juga. Tetapi kalau seandainya kita berteman dengan orang soleh, pasti tingkat keistiqomahan kita bakal tinggi. Nah, membiasakan diri melakukan amal soleh secara terus-menerus meskipun kecil atau sedikit jumlahnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberi kekuatan tetap istiqomah di jalannya. Selalu berdoa, ya. Kita setelah sholat kita harus berdoa kepada Allah agar senantiasa diberi kekuatan tetap istiqomah di jalannya. Karena istiqomah itu berat, ya. Nah, misalnya kita istiqomah dalam apa? Misalnya kita sholat duha, sebelum belajar kita sholat duha. Nah, ini Bapak lihat juga anak-anak. Ini anak-anak sholat duhanya aja belum istiqomah. Nah, ya, masih banyak yang belum sholat duha. Tetapi kalau seandainya selalu istiqomah, sebelum masuk sekolah, sebelum belajar, sholat duha dulu, baca Quran dulu, setiap hari dilakukan seperti itu. Itu namanya istiqomah, ya. Terus selanjutnya beristiqomah dalam menuntut ilmu, ya. Istiqomah dalam menuntut ilmu. Jadi selalu terus menerus kita ini menuntut ilmu tanpa berhenti. Karena utlubul ilma walau bisin.
ya. Tuntutlah ilmu walaupun ke negara Cina. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya, menuntut ilmu adalah kewajiban. Jadi menuntut ilmu itu wajib hukumnya, nak, ya. Wajib bagi semua, ya. Wajib kepada seorang muslim. Sampai mana? Dari buayan pas lahir sampai ke liang lahat ketika kita masih hidup sampai meninggal. Nah, ketika kita sudah meninggal maka hilang kewajiban kita menuntut ilmu. Selanjutnya berusaha mengikhlaskan niat beribadah hanya untuk Allah. Nah, jadi kita harus ikhlas bahwasanya semata-mata kita beribadah hanya kepada Allah. Terus berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan perilaku istiqomah. Mendatangi tempat-tempat yang mulia seperti masjid, majlis taklim, dan majlis zikir. Jadi kita harus sering-sering kalau sholat biasakan ke masjid, ya. Biasakan misalnya pengajian, ngaji ya, jangan sampai awas ini. Anak-anak kalian masih kelas 7. Kalian harus tetap mengaji. Jangan ada kata malu ataupun misalnya pensiun. Ini Bapak suka kasihan miris melihat anak-anak sekarang ini ketika sudah lulus SD, mereka akhirnya berhenti mengaji Al-Quran. Ya, jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena nanti di hari kiamat nanti ketika meninggal, kalian akan menyesal karena tidak bisa mengaji. Ya. Makanya anak-anak tuh harus bisa mengaji, ya. Dan majlis zikir. Nah, ke majlis zikir. Yang selanjutnya yaitu beristiqomah dengan kesabaran, ya. Makanya ini kita berusaha agar tetap selalu sabar. Ya. Kadang-kadang kita selalu emosi, ya. Maka di sini kita harus continue, ya. Harus terus berputar, harus sabar, ya. Kadang-kadang kita mah baru sakit panas, baru sakit pilek, tapi kita apa? Kita sudah ngeluh kepada Allah, ya. Coba kita lihat cerita Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji oleh Allah begitu sangat dahsyat. Ujiannya apa? Yang pertama harta kekayaannya, peternakan dan kebun-kebunnya. Ludes mati hewan-hewannya. Terus kebun-kebunnya pada mati karena terserang hama. Terus kemudian setelah diuji hartanya pada habis, akhirnya anak-anaknya meninggal karena tertimpa bangunan. Semua anaknya Nabi Ayub pada meninggal. Tetapi apa? Nabi Ayub tetap sabar. Dan akhirnya Nabi Ayub diberikan cobaan lagi, yaitu apa? Diberikan badannya pada gatal-gatal dan pada luka. Nah, pada luka semua badannya luka, berlumur dengan luka dan bau lukanya tersebut. Sampai-sampai Nabi Ayub ini diusir oleh masyarakat setempat karena saking baunya itu dan takut tertular. Tetapi apa? Nabi Ayub tetap sabar. Nah, kita harus istiqomah, ya. Nabi Ayub begitu besar cobaannya tapi sabar. Nah, kita ibaratnya ujiannya mungkin tidak seperti Nabi Ayub, maka kita seharusnya kita masih bisa sabar, ya. Selanjutnya istiqomah dengan hati. Nah, teguh dalam mempertahankan kesucian iman. Istiqomah dengan lisan, berani menyatakan dan mempertahankan kebenaran dan hanya takut kepada Allah. Terus istiqomah dengan perbuatan, tekun bekerja atau berusaha untuk mencapai tujuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ibaratnya tekun belajar, berusaha untuk mengerjakan tugas, semata-mata tujuannya agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Sekali lagi, kalau kita sudah mendapatkan ridho dari Allah, maka hidup kita bakal tenang, bakal nyaman, maka bakal damai, tentram, ya. Nah, ini tahapan perilaku istiqomah. Hikmah perilaku istiqomah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih. Nah, jadi sudah ada jaminan yang tadi kan dalam Al-Qur'an, wala wala takhunullah war rasula. Nah, ya. Dan janganlah berkhianat kepada Allah dan Rasul. Tadi dijelaskan bahwasanya dengan tidak berkhianat maka akan dijauhkan dari rasa takut, fala khaufun alaihim walahum ya zanun. Itu yang akan diberikan oleh Allah, akan dihindari dari rasa takut dan sedih. Selanjutnya mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Mendapatkan kesempatan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan kesempatan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kesempatan ini kita harus gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sudah diberikan kesempatan masuk surga dengan cara istiqomah, tetapi kita tidak bisa istiqomah. Selanjutnya mendapat kesuksesan dalam kehidupan dunia. Pasti orang yang istiqomah, yang selalu bekerja keras, ya, maka akan sukses di dunia. Selalu dilindungi oleh Subhanahu wa taala. Pasti orang yang istiqomah bakal diberikan perlindungan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki orang yang istiqomah. Pasti Allah akan memberikan rezeki. Karena apa? Orang istiqomah ini usaha pekerja keras. Orang istiqomah ini pekerja keras, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kepada orang-orang yang bekerja keras. Ya. Oke, mungkin cukup sekian ya dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin itu saja. Nanti kita lanjut ke bab 3 yaitu bersuci sesuai syariat Islam. Itu saja dari Bapak. Jadi kesimpulannya, dari 3 perilaku ini sifat jujur, amanah dan istiqomah. Ya, berharap kepada anak-anak bisa menerapkan 3 sifat ini. Ya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun nanti ketika sudah masuk sekolah. Ya, karena apa? Karena sifat jujur ini sangat penting ya di zaman sekarang ini. Karena jujur itu termasuk salah satu akhlaknya Rasul. Akhlaknya Rasul. Akhlaknya Rasul, maka kita harus meneladaninya. Ya. Ingat, ada pepatah mengatakan, idza kasura syai'un rahusun. Di mana-mana semakin banyak suatu perkara, maka semakin murah harganya. Contohnya, mobil atau HP. Nah, HP sekarang banyak nggak? Banyak. Ketika kita misalnya hari ini kita beli HP Oppo, misalnya Oppo mereknya merek A, dapat setahun ada merek B, kira-kira yang merek A turun gak harganya? Turun, karena sudah ada yang baru. Maka semakin banyak barang yang baru, maka semakin murah harganya. Sama motor juga, motor hari ini kita beli, kita habis itu dapat setahun 2 tahun harganya turun. Kata ilal adab, kecuali adab, perilaku baik. Kecuali adab, kalau adab semakin banyak kita mempunyai perilaku baik, maka semakin mahal harganya. Makanya kalau kita mempunyai akhlak perilaku yang baik, banyak adab kita tuh, tata krama kita tuh, maka semakin mahal harganya. Nah, makanya semakin dihormati oleh orang lain. Mungkin cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Kita nanti ketemu lagi minggu depan dengan bab 3 yaitu bersuci sesuai syariat Islam. Mungkin itu saja dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.